Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi interaksi antar negara ASEAN. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup? Selesai? Sekarang Silakan kalian persiapkan untuk alat tulisnya, buku dan buku paketnya. Silahkan kalian tulis dan catat apa yang sekiranya penting untuk kalian. Untuk kompetensi dasar pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini masih KD 3.1 dan KD 4.1. Setelah kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN, serta menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, kita akan membahas dua kerjasama, yaitu pada bidang politik serta bidang sosial dan budaya. Yang akan pertama kita bahas adalah kerjasama di bidang politik. Kerjasama bidang politik antar negara wilayah ASEAN ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas kawasan, dan perdamaian antar negara-negara ASEAN. Instrumen politik yang digunakan di wilayah ASEAN. Instrumen yang pertama adalah kawasan damai bebas dan netral atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Yang kedua adalah Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation. Yang terakhir adalah kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Yang artinya, dalam kawasan Asia Tenggara ini, kawasannya harus bebas, damai, dan netral, serta bebas dari senjata nuklir. Yang artinya, setiap negara yang ada di wilayah ASEAN itu dilarang untuk mempunyai senjata nuklir. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah contoh kerjasama politik dan keamanan di negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Pada traktat ini, setiap negara yang ada di ASEAN itu saling bekerja sama untuk menuntaskan tindak pidana yang ada di negara. Misalnya, jika ada suatu kejadian kasus yang menimpa dan tersangkanya itu pergi ke luar negeri, misal ke Malaysia, nah itu bisa tetap ditindak karena Indonesia dan Malaysia itu sudah memiliki kerjasama di bidang tindak pidana ini. Seperti itu. Yang kedua adalah Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Jadi, negara-negara yang ada di ASEAN ini sepakat untuk memberantas terorisme. Dan mereka saling bekerja sama untuk membantu satu sama lain dalam pemberantasan terorisme. Yang selanjutnya adalah pertemuan para menteri pertahanan. Pertemuan para menteri pertahanan ini dimaksudkan agar setiap menterinya itu saling bekerja sama dalam pertahanan untuk menciptakan, promosikan perdamaian, stabilitas kawasan, dan pertahanan serta keamanan wilayah ASEAN. Yang selanjutnya adalah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Kalian harus ketahui bahwa Laut Cina Selatan itu adalah wilayah laut di mana banyak sumber daya alam kekayaan yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, Laut Cina Selatan itu adalah wilayah yang diperebutkan antar negara-negara ASEAN, baik itu ASEAN sendiri maupun negara China, Amerika, dan sebagainya. Oleh karena itu,
Negara-negara kawasan ASEAN itu sepakat untuk segera menyelesaikan sengketa wilayah Laut Cina Selatan ini. Yang selanjutnya adalah kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara ini banyak sekali bentuknya. Yang pertama adalah pemberantasan terorisme, perdagangan obat-obat terlarang atau narkoba, pencucian uang, perdagangan senjata secara ilegal, perdagangan manusia, bajak laut, kejahatan internet, serta kejahatan ekonomi internasional. Kerjasama di bidang hukum. Kerjasama di bidang hukum ini fokus pada dua domain. Yang pertama adalah bidang imigrasi dan konsuler, dan yang kedua adalah kelembagaan antar parlemen. Di bidang imigrasi sendiri, Indonesia sangat terbantukan karena banyak tenaga kerja Indonesia yang melakukan perbuatan yang ilegal, yaitu menjadi TKI ilegal. Kerjasama yang selanjutnya adalah kerjasama di bidang sosial dan budaya. Untuk kerjasama yang pertama, itu adalah penanganan narkoba dan solusinya. Untuk kerjasama yang kedua, yaitu adalah penanggulangan dampak bencana alam, yang artinya setiap negara-negara yang ada di ASEAN itu akan saling membantu negara yang terdampak bencana alam. Misal, bencana alam tsunami Aceh. Nah, pada saat itu, negara-negara kawasan ASEAN itu memberikan bantuan berupa pangan, berupa bantuan tenaga kerja, dan sebagainya. Yang jelas, pada saat nanti akan terjadi bencana alam, negara-negara di kawasan ASEAN akan saling bantu-membantu. Yang selanjutnya adalah perlindungan terhadap difabel. Yang selanjutnya adalah acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Bentuk acaranya salah satunya adalah penggalangan dana atau bentuk untuk bantuan-bantuan sosial lainnya, seperti bantuan pangan, bantuan pakaian, bantuan medis, bantuan obat-obatan, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Jika kalian ingin belajar atau ingin kuliah di luar negeri, negara-negara di ASEAN sepakat untuk saling bekerja sama. Jadi akan dipermudah untuk kalian untuk bekerja atau belajar di luar negeri. Kegiatan olahraga internasional negara wilayah ASEAN atau SEA Games ini dilakukan atau dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Yang selanjutnya adalah kerjasama meningkatkan pariwisata. Yang salah satunya adalah dengan membuat pameran-pameran pariwisata yang isinya adalah pameran pariwisata negara-negara wilayah ASEAN. Yang selanjutnya adalah Kongres Pemuda ASEAN. Yang selanjutnya adalah Festival Musik ASEAN. Yang selanjutnya adalah penanggulangan perkembangan jumlah penduduk ASEAN. Yang selanjutnya adalah Pekan Film dan Festival Film ASEAN. Pertukaran acara radio dan televisi negara ASEAN. Pastinya kalian juga pernah menonton animasi Upin dan Ipin. Ya, animasi Upin dan Ipin ini merupakan animasi yang berasal dari negara Malaysia. Dan kalian juga tentunya pasti tahu animasi yang dibuat di Indonesia, yaitu Nusa dan Rara. Ya, animasi Nusa dan Rara ini juga ditukar atau ditampilkan pada televisi nasional yang ada di negara Malaysia. Jadi, antara negara Malaysia dan negara Indonesia itu saling bertukar program atau acara televisi.
Yang selanjutnya adalah penyelenggaraan festival lagu atau festival musik. Kalau yang ada di Indonesia biasanya adalah dangdut. Ya, kalian sering menonton di salah satu stasiun televisi swasta, yaitu The Academy Asia. Yang selanjutnya adalah penyelenggaraan festival seni ASEAN. Dan yang terakhir adalah program pertukaran artis radio atau televisi. Dan yang paling hangat itu adalah antara Judika dengan Siti Nurhaliza. Baiklah anak-anak, kita mencapai ke akhir kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan kalian tulis dan buat ringkasan di catatan atau buku catatan kalian dengan memuat nama, pertemuan keberapa, hari atau tanggal, dan submateri yang kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Dan jangan lupa sholat 5 waktu kita harus tegakkan dan beribadah dengan baik. Dan doakan semoga pandemi COVID ini segera selesai. Kalau ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.